Untuk Kota Jambi, permasalahan genangan atau banjir sebenarnya satu kesatuan. Ini banjir di lorong Widuri 2. Jadi kapal galong. Balai sebagai pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Solusi yang ditawarkan oleh BWSS apa sih? Dan saat ini memang kita tahu kualitas air Sungai Batanghari itu makin lama makin menurun. Stasiun pompa Tembuku sering macet. Fakta sih ya. You can see in my face, I'm just a simple country boy. I don't need no. Halo Pak Dery, Halo, Mbak. sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bicara tentang BWSS 6, banyak orang tahu, tapi tidak sedikit juga yang tidak tahu Pak. Sebenarnya tupoksinya apa sih? Balai sebagai pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Wilayah sungainya di wilayah Sungai Batanghari yang terbentang dari Sumatera Barat sampai ke Jambi. Itu kira-kira panjangnya kurang lebih 775 km. Kalau wilayah Sumatera sendiri Pak, BWSS ada berapa kantor? Di Sumatera sendiri masing-masing provinsi ada. Oh, masing-masing provinsi ada. Jadi mulai dari Aceh sampai ke Lampung ada. Jadi Untuk pulau lain di Indonesia juga ada? termasuk juga ada 34 ya. 34. Oke, berarti tupoksinya hanya di batasan adalah sungai. Ya, wilayah sungai. Kemudian batas administrasinya di Provinsi Jambi juga. Kalau misalnya yang paling hits disorotin oleh masyarakat wilayah Jambi nih, terutama kota Jambi. Ketika musim hujan, walaupunlah bukan hujan yang dalam intensitas tinggi, tapi rendah pun, ada banyak sekali titik-titik di kota Jambi ini digenangi air. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kota Jambi sendiri nih? Untuk Kota Jambi, permasalahan genangan atau banjir sebenarnya satu kesatuan. Jadi pelik masalahnya. Ada pertama masalah memang kapasitas tampung sungai itu semakin kecil. Kemudian yang kedua masih banyaknya sampah. Kalau kita lihat, kita punya dua pintu. Itu setiap hari pintu Sungai Asam dan pintu Tembuku. Di situ juga tiap hari itu teman-teman dari operator itu mengambil sampah di sana. Berarti walaupun tidak musim hujan ataupun banjir pun tetap banyak sampah? Banyak genangan sampah. Mungkin salah satunya nanti kita sosialisasi juga ke masyarakat bahwa ya untuk buang sampah itu jangan ke sungai. Satu yang pertama. Yang kedua memang kapasitas tampung tadi yang saya bilang. Kapasitas tampung sungai itu sendiri sudah kecil. Apalagi pemukiman itu sudah banyak yang mendekati sungai semua. Kita lihat di beberapa wilayah ya, perumahan itu bahkan ada yang dapurnya itu di sungai. Bagaimana sih izin yang dilakukan oleh pembangunan di kota Jambi ataupun daerah lain sendiri yang jangan sampai loh ada genangan ketika banjir ini karena tertutup bangunan? Jadi kita di Balai juga sudah bekerja sama dengan Dinas LH juga. Setiap pengeluaran AMDAL itu kita upayakan untuk membuat kolam retensi setiap perumahan. Ya, ada bagian mereka ada berapa persen lahannya itu untuk konservasi diwajibkan. Nah, di konservasi wilayah itu kita wajibkan untuk membuat kolam retensi. Jadi sebelum air hujan itu masuk ke sungai, dia ditampung sementara dulu di kolam retensi. Itu untuk mencegah bagian hilir biar tampungannya bisa menghambat. Waktu musim tidak hujan, air bisa Nah, ini Pak Dery, kalau misalnya tahun ke tahun kan kita ngelihat belum ada solusi yang tepat nih. Nyatanya hingga tahun 2022 masih aja terjadi. Sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh BWSS ataupun pembahasan yang sudah dilakukan bersama stakeholder terkait apa sih Pak? Ya, mungkin juga sedikit saya tambahkan lagi tadi satu wilayah di mana terjadi genangan itu banyak juga wilayah yang perumahannya itu memang dekat sungai dan rendah. Jadi mereka terkena banjir yang dari dulu itu sebenarnya lahan untuk parkir air. Jadi mereka ya kemungkinan airnya balik lagi ke sana karena dia parkir. Kemudian untuk solusi sejauh ini dari Balai kita untuk yang kecil ya belum masif. Yang kecil masih yang minor yang kita selesaikan. Itu pertama terakhir kita kerjakan tahun lalu di OP, bagian OP kita turunkan alat di Sungai Asam. Nah ya itu karena banyak sedimen kemudian numpuk, kita turunkan alat
ini kita pembersihan di Sungai Asam itu sampai sekarang alhamdulillah sudah lancar ya. Untuk genangan mungkin sedikit terkurangi. Kalau untuk di wilayah lain, Tamura, Kebal Lestari, kemudian di hulunya itu Bougainville. Bougainville. Ya, Jadi 3 itu setiap tahun. Satu sungai itu, dia satu sungai di Sungai Kenali namanya. Sungai Kenali dia selalu banjir karena memang posisi sungai itu perumahan itu membelah sungai. Udah ada Di solusi belah pembahasan nggak Pak? Kalau nggak salah terakhir mungkin saja relokasi yang dilakukan untuk bisa dipindahkan masyarakat ke wilayah yang lebih aman. Ya, itu cukup besar nanti biayanya Mbak kalau untuk Tapi sudah ada tidak pembahasan seperti itu? Karena tidak sampai tahun 2022 saja belum ada solusi kan? Saat ini di balai nanti ada tadi yang saya cerita bahwa UFCSI. Apa itu? Urban Flood Control System Improvement. Ini perbaikan drainase. Jadi drainase utama yang melalui Kota Jambi, Sungai Asam, Sungai Rembuku, Sungai Kenali, kemudian anak-anak sungainya juga. Jadi programnya seperti apa? Seperti itu nanti dia sistem drainase diimprovement, jadi ditingkatkan. Bisa jadi di sana saluran kita perbesar, kita normalisasi secara masif. Tapi yang kita laksanakan tahun lalu itu masih minor-minor ya, sepotong-sepotong, nanti spot-spot. Sungai Asam kita perbaiki mungkin cuma 200 meter. Tapi nanti di UFCSI ini dengan dana loan nantinya. Bakal jadi solusi nggak itu Pak? Mengurangi. Kalau sampai hilang mungkin Tidak. belum bisa. Jadi kalau ketinggiannya dulu segini, Ya. segini lah gitu ya. Tapi tetap Lama, banjir tetap ada namanya banjir. Pak. Karena memang posisi di mana mereka dihuni itu memang wilayah banjir. Iya, karena memang di wilayah genangan. Pak, kalau untuk berkaca partisipasi dan kepedulian dari masyarakat terhadap air dan juga kebersihan lah, tadi yang Bapak sampaikan adalah masih banyak sampah loh. Apalagi kita setiap tahunnya memperingati hari air, tapi ini kesadarannya masih belum tumbuh. Apa yang digaungkan? Ya, tahun ini juga kita ada hari air, temanya memang air tanah. Hari air itu diperingati setiap tanggal 22 Maret ya. 22 Maret setiap tahun. Untuk tahun ini memang tema kita air tanah ya. Air tanah. Jadi mana nanti air tanah itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi air yang dari air permukaan, air yang jatuh dari hujan itu ditampung dijadikan ke air tanah. Jadi ditampung ke air tanah untuk meresap. Nah, selama ini air kita melimpas dan terbuang aja ke laut sampai ke sungai. Makanya harus banyak daerah resapan air. Termasuklah tadi yang program kolam-kolam retensi, diperbanyak kolam-kolam. Oke, nah ini saya lansir dari website resmi BWSS 6 ada program kerja termuktahir terhadap pencarangan Sungai Batanghari bersih tahun 2022. Sebenarnya apa sih Pak sinergi BWSS terhadap program ini? Ya, program ini sendiri Batanghari bersih. Jadi mungkin untuk mengupayakan Batanghari ini seperti dahulu kala, yang bersih, jernih dan tanpa limbah, menjelaskan. Dan saat ini memang kita tahu kualitas air Sungai Batanghari itu makin lama makin menurun, makin jelek. Apalagi kalau secara fisik kita lihat itu ya warnanya keruh sekali. Iya. Ya ini banyak stakeholder kemarin yang terlibat, termasuklah balai. Di situ ada LH, kemudian ada LH dari BPDAS. BPDAS itu di wilayah sungainya, di lahan yang daerah aliran sungainya, wilayah di lahannya. Kemudian ada LH Dinas LH Provinsi Jambi, di mana pemantauan kualitas air, dan kita juga ikut di sana untuk pemantauan kualitas air. Kita sudah memantau tiap tahun kualitas air di wilayah Sungai Batanghari tadi ada 41 titik. Untuk reportnya tahun 2022 seperti apa Pak kualitas air di Jambi? Tahun ini belum kita laksanakan, tahun lalu sudah kita laksanakan. Masih cemar sedang, tapi mendekati masih tinggi bakal naik. Diakibatkan oleh apa sih pencemaran di Sungai Batanghari sendiri? Banyak Mbak. Jadi ada termasuklah dari COD, BOD, kemudian ada termasuk ilegal itu juga. Kita tahu di hulu itu banyak sekali. Peti ya. Penambangan salah satu faktor. Jadi kualitas ini sudah mendekati pencemaran bakal nanti tahun 2021. masih sedang. Tapi ini harus diwaspadai. Iya, makin lama nanti. Ketinggian air di Sungai Batanghari sendiri aman nggak sih Pak? Saat ini posisi terakhir itu di posisi level 8 ya, maksudnya masih normal.
Ya, kita kalau di posisi siaga 3 itu di elevasi 13,87 itu posisi siaga 3. Jadi kalau di posisi elevasinya 13 masih aman, tapi tetap kita pantau. Jadi setiap pemantauan kita juga bekerja sama dengan BPBD terkait nanti kalau tinggi muka air Batanghari udah mulai naik, kita laporkan ini bakal naik. Pak, setiap tahunnya kan yang paling disorotin adalah jalanan di Patimura itu yang banyak banget genangan-genangan air. Iya, Terus di daerah di dekat Pal 5 itu juga Pal 567 kalau nggak salah itu juga ada di depan salah satu dealer juga tinggi banget. Apakah itu belum ada proyek-proyek dalam jangka cepat lah gitu? Karena kalau misalnya di Patimura kita udah lewat, dari pom bensin Pucuk sampai dengan Simpang Rimbo itu hampir rata-rata tergenang semuanya. Iya. Ada nggak sih Pak solusi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jangan sampai nih masyarakat udahlah itu pemandangan tiap tahun gitu loh. Iya, itu posisi tadi yang seperti saya cerita memang di sana rendah, satu yang pertama. Posisi elevasi kedua memang di sana ada beberapa di salurannya udah kecil. Berapa kali kita survei itu memang salurannya memang kecil. Kemudian ya kalau dilihat dari ini salurannya tuh sudah menyempit, kemudian ada dinding, di sana ada pom bensin, dinding ruko. Tapi kan itu kan bukan bahasa, BWSS aja udah nyerah. Iya, itu kalau kita keruk, ya kita harus bebaskan lahannya. Butuh biaya lagi. Biaya satu, yang kedua stakeholder yang pembebasan itu kita nggak bisa secara cepat ya untuk pembebasan lahan karena ya memang seperti itu kan kecil, terus kemudian itu ada kecil salurannya kecil menyempit ya, makanya kita harus kita perlebar. Kalau perlebar kebanyakan bakal tanah gitu. Jadi ini bahasanya adalah solusi langsung mungkin tidak, ya, tapi mengurangi adanya genangan air, karena kalau bisa dikatakan banjir langsung kan enggak ya Pak, ini kan genangan karena dia sewaktu-waktu saja. Iya, dan itu pun tidak sampai harus sampai berhari-hari ya, paling dia 2-3 jam masih. Pak, kalau boleh tahu untuk wilayah Provinsi Jambi secara keseluruhan, proyek terbesar yang lagi ditangani oleh BWSS apa sih yang lagi dibangun? Saat ini masih di pembangunan irigasi Batangasa ya, masih di provinsi di Kabupaten Sarawangun. Di Kabupaten Sarawangun masih itu pembangunan jaringan irigasi, pembangunan bendung dan saluran irigasinya untuk di pertanian di Sarawangun, itu proyek terbesar. Ada nggak sih Pak edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga nih tadi? Jangan buang sampah. Ya. Lalu juga inget dong, ini bangunan-bangunan tuh nggak bisa sembarangan ditaruh aja, tapi ada batas-batas aman juga ya, jangan sampai nanti di atas di atas sungai. Bahaya banget. Iya, mungkin kita itu sudah berlangsung lama ya, karena sudah berlangsung lama memang bangun. Kalau bisa untuk izin ya kita bekerja sama yang punya wilayah ya, wilayah contohnya kayak kota seperti pemerintah kota untuk menerbitkan IMB ya harus izin, misalnya di mana kalau itu di sungai di stop. Sampai saat ini BWSS diikut sertakan nggak sih? Diikut sampai saat ini untuk IMB terakhir itu belum. Tadi berarti sampai sekarang belum diikutsertakan. Kita hanya tadi yang AMDAL. Pembangunannya sembarangan. Gitu, karena kita hanya baru di pemukiman tadi yang kita yang AMDAL perumahan ya. Ada kawasan hijau, ya, ada kawasan yang resapan air baru sampai batasnya itu, dan butuhnya sampai ke IMB malahan ya Pak BWSS ada. Jadi yang masuk ke sungai IMB-nya kita minta ditahan dulu untuk yang wilayah yang memang benar-benar di sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil ya. Oke Pak Dery, kita mau main ke spotlight BWSS juga ya. Nanti saya akan tanya beberapa informasi, Bapak bisa jawab mitos atau fakta. Oke. Air Sungai Batanghari bisa diminum? Bisa, tapi dengan proses ya. Proses yang PDAM kan jelas tuh biaya lagi. Jadi kalau langsung dari sungai ya nggak bisa. Bahaya untuk perut. Iya. Luapan air Sungai Batanghari membuat kota Jambi banjir. Fakta. Pernah terjadi 2003 ya. Sampai ke Simpang Bata. Sampai Tapi tidak hanya luapan air, ada faktor lain, sampah dan juga bangunan yang tidak sesuai pada tempatnya. Begitu. Revitalisasi Danau Sipin tidak beres. Mitos. Jadi itu setelah dilaksanakan.
sudah direvitalisasi? Di balai udah banyak program, termasuklah pembersihan. Kita punya alat di situ, pembersihan di Danau Sipin. Kita punya alat harvester namanya untuk pengambil eceng gondok, pembersihan itu ada di sana kita. Kemudian ada perempatan tebing di pinggir-pinggir itu untuk kerjasama juga dengan dinas ya, bukan kita aja yang sana, ada dinas provinsi, kita juga masuk di sana. Gitu. Stasiun pompa Tembuku sering macet. Fakta sih ya, pernah macet, pasti macet, Pernah macet. pernah macet. Tapi tidak sering. Iya, tidak sering. Ya, Karena apa macetnya? karena situ banyak sampah, Pak. Jadi ada beberapa sampah yang mengendap, ada sampah itu biasa merusak. Ya kadang kasur Kasur. ada kasur, ada ini bisa nyangkut itu alat Serius, kita. buang kasur? Sungai. Ada kasur, ada macam-macam di sana. Kacau. Itu, Genangan air berbahaya bagi kendaraan. ya, fakta. Fakta. Ya, Tidak tergantung dengan air apa gitu Pak, misalnya air laut, air apapun kalau mobil terendam ya bisa mati, masuk ke mesin, masuk ke mati ya. Oke, makanya banyak banget ketika ada genangan air, apalagi banjir, Iya. banyak yang mogok. Mogok. Gitu ya Pak. Pasti. Curah hujan yang tinggi menjadi penyebab munculnya genangan air. Salah satu. Salah satu. Berarti ada faktor lain. Banyak faktor lain. Banyak faktor lain ya, tadi salurannya kecil, ada di situ ada sampah juga. Kemudian memang posisi di sana elevasi rendah, memang di situ posisi parkir air di sana. Kemudian seperti itu. Lebih sadis kecipratan genangan air daripada kenangan mantan. Itu satu fakta. Yang mana yang lebih sadis kalau menurut Pak Dery? Cipratan air. yang enak ya, Pak. Cipratan. Warga diizinkan memancing saat ada genangan air di jalanan. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Iya, nanti hanyut karena di genangan itu kan airnya deras biasanya, bisa kehanyut. Kalau mancing buat apa juga biasanya airnya ikannya nggak ada, kecuali ada biasanya di kolam orang ikannya hanyut, bisa jadi. Impian terbesar BWSS untuk Jambi. BWSS 6. Semoga banjir berkurang, Sungai Batanghari sesuai target. Kemudian ya tidak ada banjir lagi, pasti mengurangi banjir pasti ya, dan pengelolaan Sungai Batanghari lebih baik.